Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan setelah doa itu dianjurkan untuk mengusap wajah dengan tangannya. Assalamualaikum saudara seiman. Selamat datang kembali di channel Harfan Wahidan dalam segmen Ngaji Yuk. Ketika berdoa, mungkin tidak sedikit dari kita di sini yang menengadahkan tangan, kemudian mengusap wajah setelah selesai berdoa. Namun, beredar sebuah video di media sosial dari seseorang. Ia mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah perkara bid'ah. Bahkan ia sangat berani membawa-bawa Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang memiliki nama besar dan seringkali menjadi rujukan dalam keilmuan Islam. Dalam mengutarakan pendapatnya, orang tersebut tidak segan-segan mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa, kata Imam Nawawi, adalah bid'ah. Baiklah, daripada kita menjadi suuzon, lebih baik kita buktikan langsung dengan membuka kitab dari Imam Nawawi. Benarkah sang imam menyatakan demikian? Berikut ini adalah penjelasan dari Ustadz Ajir Ubaidillah rahimahullah dengan merujuk langsung kitab dari Imam Nawawi, agar tidak terjadi fitnah dan bisa meyakinkan kita semua perihal mengusap wajah setelah berdoa. Benarkah Imam Nawawi menyatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah perkara bid'ah, atau hanya fitnah keji belaka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama besar beliau? Selamat menyaksikan. Semoga kita dapat memahami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang dikirimkan ke saya yang berkaitan dengan mengusap wajah. Berikut videonya. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan berkenaan dengan hukum mengusap wajah dari Pontianak. Ya Ustadz, adakah hukum mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Barakallahu fiik. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan dasar-dasar yang menekankan itu semuanya adalah dhaif atau palsu. Tidak ada suatu dasar yang sahih, oleh karena itu kita harus hindarkan. Ya, kita berdoa, kita sholat selesai tidak usah mengusap ke muka kita. Ya, wallahu a'lam. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Zainal Abidin di video tadi itu teksnya ini di Syarah Sahih Muslim Lin-Nawawi juz 5 halaman 176. Saya baca teksnya. Wa mahallul kunut, dan tempatnya kunut ba'da raf'ir ra'si minar ruku' fi raq'atil akhirah. Jadi tempatnya kunut itu adalah pada rukuk terakhir setelah mengangkat kepala dari rukuk, gitu ya. Wa fi istihbabil jahri bil kunut, dan kesunahan untuk mengeraskan suara dalam kunut itu adalah fi shalatil jahriyah wajhani. Ada dua pendapat, yang mana asahhuhuma yajhar. Kalau memang salatnya salat jahriyah, subuh konteksnya kunut subuh, berarti maghrib isya konteksnya kunut nazilah, maka sunnahnya yajhar. Kemudian wa yustahabbu raf'ul yadain fihi, sunnah untuk mengangkat tangan dalam kunut. Wala yamsahu al-wajha, tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Wakila yustahabbu mashuhu, ada pendapat juga yang mengatakan dianjurkan mengusap. Itu yang ada dalam Syarah Sahih Muslim Lin-Nawawi. Jadi ini spesifik pada doa setelah kunut, begitu. Adapun doa secara umum, teman-teman bisa melihat dalam kitab Imam Nawawi yang lain yang sangat populer, misalnya dalam kitab Al-Adhkar fi kalami Sayyidil Abrar di halaman 396, ya. Dikatakan di situ as-salisu, adabnya doa yang ketiga, ya, itu istiqbalul qiblah. Doa itu seyogianya menghadap kiblat.
Waraf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini poinnya. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Jadi kalau dalam doa selain kunut, memang kalau doa dalam keadaan kunut, fi sholah ya ini, ada khilaf tadi. Tapi kalau doa yang di luar sholat, bukan doa kunut, kata An-Nawawi, wa yamsahu bihima wajhahu. Sunnah untuk mengusap kedua tangannya, diusapkan ke wajah. Itu dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Begitu juga dalam Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, sama karyanya Al-Imam An-Nawawi, juz 4, halaman 655. Dikatakan, wa min adabid du'a, termasuk adabnya doa, kaunuhu fil awqati wal amakin wal ahwali syarifah. Di antara adabnya doa adalah kita berdoa di tempat-tempat, waktu-waktu, keadaan-keadaan yang mulia. Contoh waktu yang mulia, malam Jumat, malam 1 Ramadan, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Nisfu Sa'ban, misal, itu waktu yang mulia. Atau sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir, misal, itu awqat asyarifah. Atau al-amakin, tempat-tempat yang mulia, haramin asyarifain, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid, ataupun tempat-tempatnya orang soleh, misal, itu termasuk tempat-tempat yang mulia. Begitu juga wal ahwali syarifah, keadaan yang mulia, pakai baju yang mulia, kemudian di tempat yang mulia, setelah melakukan sesuatu yang mulia, begitu. Itu keadaan yang mulia. Yang berikutnya, yang kedua, wastiqbalul qiblah, sunnah untuk menghadap kiblat, waraf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan, setelah doa itu dianjurkan untuk mengusap wajah dengan tangannya. Jadi saya bingung ya, kenapa beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah. Ini tentu statement yang harus dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan dari Ustadz Ajir Ubaidillah yang bersumber langsung dari kitab Imam Nawawi rahimahullah. Ternyata Imam Nawawi tidak pernah berkata bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah perkara bid'ah. Bahkan Imam Nawawi menyatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah termasuk adab ketika kita selesai berdoa. Yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah mengusap wajah setelah doa kunut, bukan setelah berdoa secara umum. Semoga Allah senantiasa memberikan kita dan keluarga kita hidayah, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjelaskan Islam. Bagi kita yang ingin berdakwah, berusahalah untuk jujur dalam menyampaikan ilmu, dan tidak memaksakan kehendak dengan hanya menyampaikan apa yang kita anggap benar saja. Karena bagi kami, tanggung jawab berdakwah itu sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Cobalah berpikir untuk kasihan kepada umat Rasulullah ini jika diperdengarkan ilmu-ilmu yang tidak jujur. Apalagi sampai membawa-bawa nama ulama besar dengan kedustaan. Nauzubillahi min dzalik. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan informasi. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar dan subscribe. Wassalam.